Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Super Cup, suara tentang Persedikap. Hari ini kita kedatangan tim pelatih Persedikap musim kompetisi tahun 2022-2023. Ada Mas Yayan, Mas Habibi, Mas Dewa, sama Mas Dadang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Jadi kita santai saja hari ini. Hari ini masih momen Piala Dunia dari keseluruhan coach ini. Sama pegang siapa, Mas? Kalau saya memegang Brasil pada tahun ini juara. Mas, saya sih sebenarnya nggak punya unggulan, cuma saya mungkin prediksi ya sama Brasil. Mas Dewa? Kalau saya sendiri Brasil. Saya Mas Ojo Podo. Kemarin sih saya ini Argentina. Terus? Tapi kok dilihat dari pertandingan yang kemarin kayaknya kurang meyakinkan gitu. Nanti Gitu aja. Tapi sementara kalau Tapi optimis nggak sama pemain tentang Argentina? Biasanya pertandingan pertama ya, kan saya berat lihat ya. kemarin Terus kita kan setelah itu kan ada pertandingan lagi lawan Meksiko sama Polandia. sampai Kalau saya sih- Argentina. Hah? Kayak sampai Argentina. Aku Brasil. Brasil. Kenapa Brasil? Sampean kenapa Brasil, Mas? Kalau alasan saya memilih Brasil, di setiap posisi itu terdapat dua pemain yang dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Materi Materi pemainnya pemainnya yang bagus-bagus, dan saya rasa dari pengalaman yang sebelumnya waktu di World Cup yang sebelumnya, Brasil saat ini jauh lebih kuat, jauh lebih Rata. rata ya, materi daripada pemainnya. World Cup yang sebelumnya. Ya. Mas Yan. Saya rasa ini Brasil memang tradisi juara, ya juara di perhelatan World Cup. Dihuni materi pemain yang berkualitas di setiap lininya. Terus mungkin di Qatar itu suhunya atau iklimnya cocok atau sama dengan di Brasil, dan banyak Di di Amerika Qatar Latin, ya? itu banyak imigran, atau itu di Qatar tuh banyak warga Brasil juga dulu Mas ada. Dewa? Ya, kalau saya lebih ke sosok ya. Jadi Neymar itu mungkin tahun ini saatnya Juara Piala Dunia. juara Piala Dunia. Sampean masih konsisten sama Argentina, Mas Dan? Saya belum sih, masih pengen nonton yang lain soalnya baru satu Alternatif pertandingan. kedua, opsi kedua. Arab. Arab, Yang Tunisia, mengalahkan Tunisia. Arab. Brasil bisa jadi. Brasil, saya bisa jadi Inggris kemarin juga hampir meyakinkan ini kemarin Inggris. Kita ngomong Asia lah. Asia paling berpotensi nanti bisa lolos fase grup. Ini Mas Habibi. Kalau dari saya melihatnya Korea Selatan. Coach Dewa. saya Jepang. Mas Yan. Jepang. Sampean, Mas. belum lihat kalau Asia. Tapi kemarin nonton Arab Saudi mantap itu kemarin. Aku Keren. Arab Saudi itu saya lihat babak kedua itu defense-nya Ya, dia kemarin pakai 6 pemain bertahan. belakang. Ya, terus 4 di tengah itu kemarin untuk bertahan setelah unggul itu kemarin. Dan rapi sekali. Rapi, Disiplin. disiplin Disiplin juga. banget gitu. Dari beberapa grup yang sudah digelar ini, pertandingan paling menarik. Ya itu Argentina sama Arab. Argentina, Karena Argentina kan sudah diunggulkan. Kelihatannya babak pertama mudah mencetak gol, tapi nyatanya hasil akhir kalah. Sangat menarik. Mas Habibi, pertandingan. Kalau saya Sampe nonton apa enggak tapi? nonton. Nonton. Kalau saya menarik ini kan banyak umum, Mas. Kalau menarik ini dalam segi teknis atau dalam segi non teknis. Kalau saya terkait non teknis, saya melihatnya itu di partai pembuka antara Qatar dan Ekuador. Karena saya melihat dalam sejarah World Cup selama
92 tahun digelar World Cup itu baru pada tahun ini atau World Cup yang ada di Qatar ini baru tuan rumah Kalah. merasakan kekalahan. Yang sebelumnya kan di Afrika Selatan juga nggak merasakan kekalahan juga. Nah ini kalau dari segi menarik saya melihatnya Qatar sama Ekuador. Tapi kalau dari segi teknis saya melihatnya banyak dari beberapa pertandingan ini masih yang terakhir saya melihatnya di Inggris lawan Iran kemarin. Oh iya. Ya itu 6-2. saya melihatnya ke Inggrisnya karena terus terang saya banyak melihat terkait teknis bagaimana Inggris cara kerja dia, baik bagaimana ketika menyerang, bagaimana dia menguasai bola, terus seperti apa taktikalnya ketika dia menyerang, terus bagaimana ketika dia build up, terus di tempat mana dia melakukan penyerangan. Itu saya melihatnya menarik yang waktu Inggris lawan Iran. Ya. Tapi semua dari pertandingan itu taktikal dari setiap negara berbeda karena filosofi yang dipakai oleh negara juga berbeda. Ya. Mungkin saya melihatnya seperti itu. Cukup ya itu untuk Piala Dunia. Yakin Mas Yan ya Brasil semuanya Brasil. Yakin. Sama tetap Argentina. Oh, Tapi Denmark kemarin seru saya nonton. Kayak ini ya teknisnya, build up-nya kemarin saya nonton, kena tekanan tinggi itu bisa melepaskan diri, luar biasa itu juga Denmark. Jadi sebelum kita mulai tentang Persedikap, saya mau menyampaikan sesuatu dulu. Jadi kita nanti akan ada perubahan dari tim pelatih. Jadi nanti ada tambahan. Jadi tim pelatih nantinya akan digawangi oleh Mas Habibie, Coach Habibie sebagai head coach, terus dibantu oleh Pak Iwan Budi sebagai pelatih kiper, dan dibantu 3 asisten pelatih, yaitu Coach Yayan, Coach Dewa, dan juga Coach Dadang sebagai analis. Jadi nantinya Pak Bambang akan naik menjadi direktur teknik, membawahi tiga tim, yaitu senior, terus U17 dan juga U15. Jadi seperti itu. Mas, tentang Persedikap ini, motivasi masuk ke dalam jajaran manajemen itu seperti apa? Mas Habibie dulu mungkin cerita. Kalau saya motivasi dalam skuad Persedikap pada tahun ini, Mas, terus terang yang pertama adalah pengen mengabdi kepada daerah. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah mewujudkan cita-cita dari tim sendiri yang mungkin ada 20 tahun lebih ya, Mas. Itu cita-citanya pengen masuk ke level 2 atau di Liga 2 atau di atasnya setingkat, itu bisa terpenuhi. Kedua motivasi itu didukung oleh restu keluarga juga, Mas. Jadi ketika ada saya di dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah, otomatis saya orang Kediri, dukungan keluarga itu kalau dekat itu berbeda ketika kita jauh. Jadi dukungan keluarga itu juga saya rasa juga menjadi motivasi untuk saya pribadi. Dan tantangan bagaimana tim ini dengan target yang tinggi untuk bisa masuk ke Liga 2 dengan harapan seperti itu, saya merasa tertantang karena menurut saya setiap pekerjaan kalau tidak ada tantangan atau target itu menurut saya kurang. Untuk kita lebih progres yang lebih baik itu saya rasa kurang kalau nggak ada tantangannya, Mas. Jadi tantangan itu menjadi acuan sendiri untuk saya pribadi. Seperti itu. Kesayangan. Untuk motivasi masuk di manajemen Persedikap ini, ya pertama tim ini kan setelah sekian lama dulu masih di Kasta terbawah. ya.
terseot-seot, sering gagal naik. Nah, kan untuk musim ini atau musim sebelumnya kan didukung oleh manajemen yang sangat luar biasa supportnya ya. Saya termotivasi untuk membawa tim ini punya target besar untuk naik kasta Liga 2. Mas Dewa. Oke, kalau saya sebetulnya motivasi pribadi lebih ke aplikasi ya, karena saya seorang akademisi mengaplikasikan apa yang saya pelajari dan harapannya dapat mengantarkan Persidikap ini masuk ke Liga 2. Dan yang paling juga memotivasi, saya sudah mengikuti dari tahun lalu Persidikap bagaimana dia benar-benar berusaha untuk lolos, didukung dengan manajemen yang kuat. Nah, tentunya itu menjadi motivasi tersendiri karena ketika kita berbicara Liga 3 jarang ada tim yang benar-benar ingin serius untuk naik ke Liga 2. Jadi itu yang menjadi motivasi kuat saya bekerja sama dengan tim Persidikap ini. Untuk tentang adaptasi ke tim baru ini, ada kendala atau tantangan tersendiri mungkin? Iya, kalau berhadapan dengan head coach, berhadapan dengan Mas Yayan. Jadi kebetulan Coach Yayan teman saya di lisensi kemarin. Jadi komunikasi ya masih aman. Jadi kenapa? Karena ini merupakan satu tim juga yang rata-rata digawangi oleh anak-anak muda. Jadi itu yang menjadi kemudahan saya dalam beradaptasi di sini. Jadi Sedang. Kalau saya pribadi, kenapa motivasi akhirnya gitu? Sebelumnya kan mungkin dari manajemen pun kita juga ya sama 50-50 kan. Kita dulu mungkin Mas Habibie dulu yang pernah menawari Coach Dadang 50-50, dan Coach Dadang pun juga mungkin awalnya ragu, menurutku loh Mas ya. Menurutku loh ya. Betul. Karena pekerjaan aja. Karena apa lagi? Pekerjaan. Oh, karena pekerjaan. Iya. Beliau kan juga P3K jadi guru. Pada waktu itu kan bingung terkait izinnya aja. Setahu saya. Wis ben jawab saya. Tuh gak apa-apa lek Dek. Kalau motivasi pribadi dari dulu pengen istilahnya mendedikasikan diri, atau sama yang dikatakan Coach Habibie tadi, mendedikasikan diri ke domisili. Saya dulu di kabupaten, jadi pengen di angan-angan saya itu pengen suatu saat saya berada di tim ini. Pengen, cuma bukan berarti saya harus istilahnya golek rai ataupun aku nyekel iki lah, enggak seperti itu ya. Iya, pengen seperti itu pribadi saya. Tapi masuknya sini saya agak tertekan ya, dari kanan kiri saya waduh luar biasa. Sampai cerita gak apa-apa iki Mas. Gak apa-apa iki. Ya keluarga juga kita rundingan terus sama istri sama dua keluarga ini. Akhirnya saya didukung untuk masuk di tim ini dengan ada berat hati karena ada tantangan tersendiri juga, karena saya baru masuk di P3K, baru masuk tahun ini, baru masuk. Jadi belum ada prestasi yang saya berikan di tempat yang baru ini. Yang baru. Jadi masih bingung pada saat itu, karena tapi sudah dapat izin dari istilahnya ada ketua umumnya, di situ ada tanda tangan ketua umum. Jadi ada yang menyakitkan saya, itu menjadi motivasi saya untuk terjun di Persidikap, dan saya akan memaksimalkan apa yang saya punya di Persidikap ini dengan target yang luar biasa ini. Amin. Lagi tentang Mas Dadang, tentang pekerjaan itu. Terus pada akhirnya keep personal aja ya, tentang bagaimana membagi waktu sebenarnya.
Eh, kalau membagi waktu, saya berusaha ketika Persidikap ini pagi libur, pada saat libur ya saya datang ke sekolah ya seperti biasa ya mengajar seperti itu. Tapi kalau dengan program yang head coach berikan dengan pagi sore seperti itu ya saya harus memaksimalkan di sini. Jadi yang sana ada satu guru yang akhirnya membackup gitu. Iya, backup. Ya, alhamdulillahnya ya istilahnya bisa berjalan meskipun salah satu yang harus dikorbankan itu. Top Pak Samen. Ngeri ini tapi. Coach Habibie menggambarkan kondisi tim, materi, program latihan di musim kompetisi ini. Adakah mungkin yang berbeda, adakah mungkin tantangan yang akan dihadapi, termasuk jadwal liga mungkin ya, jadwal liga yang sekarang berubah-ubah. Apa yang sampean rasakan? Kalau secara persiapan kita termasuk persiapan yang paling lama masih karena saya tahu betul dari awal persiapan itu terhitung kalau kita dihitung mulainya itu di bulan Maret sebenarnya. Dan itu kita masih latihan seminggu 2 kali di hari Selasa dan Kamis. Itu kita dari putra daerah kita mengumpulkan semuanya sampai saya melihat kemarin pra-porprov juga ketika waktu bermain di sini saya juga melihat juga siapa pemain-pemain yang menurut kami itu layak untuk menghuni di Persidikap. Karena dari persiapan itu yang sedemikian rupa yang lama Mas, menurut saya lama ya. Itu kita harus benar-benar matang dalam penghitungan materi pemain juga, dalam penghitungan kita menentukan pick juga nanti di awal September kah atau di awal November atau di awal Oktober kita akan kompetisi. Itu saya rasa kita terkait program juga 3 kali kita melakukan perubahan Mas. Yang dahulunya awal informasi di bulan 9 akan dimulai kan ya, di bulan 9 akan dimulai. Dan biasanya di Jawa Timur itu menggelar Liga 3 yang paling cepat, yang paling awal. Di luar prediksi kami justru yang paling akhir. Itu di awal September kita menunggu katanya mundurlah di bulan Oktober. Alhamdulillah di bulan Oktober pada waktu itu udah sampai LOC saya dengar udah mau kayak drawing kan. Ya Tuhan berkata lain dengan ada kejadian di Kanjuruhan itu kompetisi diundur lagi. Sampai sejauh ini kita belum tahu mengenai terkait tantangan program. Akhirnya kami memutuskan sejak kejadian Kanjuruhan itu kita menghormati tragedi yang ada. Kita cuma libur 3 harian. Dan 3 hari pun itu kita di rumah kita kasih program juga untuk conditioning pemain sendiri. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam peningkatan progres conditioning pemain, kita kumpul lagi dan sejauh ini kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulanan untuk peningkatan kondisi pemain. Dengan hadirnya Kudewa juga membantu saya dalam menentukan kondisi fisik terutama. Itu kita pikkan di bulan pertengahan Desember. Harapan kita adalah liga sudah dimulai di pertengahan Desember. Di pertengahan Desember. Jadi program yang kita buat ini kita peruntukkan nanti di bulan Desember, di pertengahan itu harapan kita. Atau kalau seumpama ada mundur-mundurnya di bulan Januari
itu kita masih ada persiapan kurang lebih juga 2 minggu. Jadi ada sisa lebih 2 minggu. Nantinya dari sini ke peak prom anak-anak di bulan Desember masih ada waktu sekitar 3 minggu berarti ya? 3 minggu. Ya. Itu kan harapan secara teknis Mas ya. Iya. Tapi tidak tahu nanti dalam perjalanan waktu ada perubahan lagi, kita akan menyusun lagi. Saya sebenarnya pengen tahu kondisi mental anak-anak ketika liga seperti ini. Jadi kalau dari kita mungkin masih bisa mengatur program ya, tapi dari pemain mungkin kondisi mental seperti apa? Ya, yang terkait mental, saya mengucapkan terima kasih betul kepada manajemen ya, karena dari berbagai klub yang ada di Liga 3 khususnya di Jawa Timur itu kebanyakan juga sudah libur. Nah, sedangkan kita tetap diizinkan oleh manajemen dan Bapak Ketua Umum juga untuk menginstruksikan tetap berlatih. Itu menurut saya patokan yang paling utama, Mas. Bagaimana tinggal kita mengatur secara psikis. Akhirnya kita buat situasi-situasi yang latihannya tidak di satu tempat, Mas. Mungkin kita berlatih di kolam renang, kita datang ke gym, terus kita datang ke lapangan Stadion Canda Birawa, nanti kita latihan di desa. Terus terkait psikis pemain, itu kita atur seperti itu sampai kita nanti di latihan yang memang menjadi target kita yang tertingginya. Saya mengusulkan agar kita berpindah tempat atau kita melakukan training center. Jadi kita memang benar-benar baru kita masuk ke kompetisi. Yang sebelumnya itu sudah pernah dilakukan ketika sebenarnya kita waktu ke Solo dan ke Jogja. Harapan kita setelah dari Solo Jogja liga digelar. Berhubung ada situasi seperti itu, kita berubah lagi dan mungkin di awal Desember ini kita akan bertolak atau training center di tempat mungkin yang menjadi harapan kita agar conditioningnya juga meningkat, secara psikisnya juga meningkat, secara mentalnya sudah juga meningkat. Tapi saya rasa sejauh ini anak-anak luar biasa, Mas, karena tinggal menunggu aja, menunggu kapan ini digelar, itu aja. Jadi sampai ada celutukan dari pemain juga, kalau kita latihan terus nanti tiba-tiba nggak ada kompetisi terus bagaimana? Nah, itu saya rasa memberikan pengertian seperti itu kan kebanyakan juga pemain muda, Mas. Jadi kan perlu muda juga. Perlu pembinaan secara mentalnya juga, secara teknis. 4 aspek itu kita jaga-jaga betul. Tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah psikis, Mas. Karena kita persiapan dari bulan 6. Kita udah 6 bulan persiapan. 6 bulan persiapan. Dengan persiapan seperti itu, dengan jadwal yang tidak menentu, kalau kita teledor sedikit, yang berbahaya di psikis. Kalau udah psikisnya kena, Mas, mau lihat lapangan atau lihat bola aja sudah nggak berkenan. Karena udah overtraining, udah bosen, udah tidak tahu dia mau ke target apa, terus kita latihan tujuannya untuk apa, tidak ada. Itu yang kita jaga, mungkin seperti itu, Mas. Mas, semuanya kan ini pernah jadi pemain ya, sekarang menjadi jajaran pelatih, usianya juga lumayan muda semua, kecuali Papi Pak Yudi, untuk tua-tua mau explain itu. Untuk gak teko tapi jadi dino iki ngrasani dhek gak apa-apa ngrasani dhek gak apa-apa. Dari Mas Dadang, pengalaman pemain dulu juga sempat di Persedikap Junior, terus sekarang menjadi tim di jajaran staf pelatih ini, bagaimana tentang dulu sebagai pemain dan sekarang menjadi pelatih itu seperti apa? Kalau dulu sih kalau jadi pemain kita ya pengennya latihan tok wis, apa yang disampaikan pelatih-pelatih kita ya kita kerjakan, ya nggak tahu. Tapi kan zaman dulu nggak seperti zaman sekarang kan ya. Dulu pun
HP juga nggak begitu, urus internet juga nggak begitu ini seperti sekarang. Jadi waktu untuk latihan itu ya dari pelatih ya itu, terus sambil nonton teman-teman itu aja. Oh, cara nendang seperti itu ya. Kalau sekarang kan beda, banyak sekali. Kalau di internet nonton Ronaldo atau gerakan seperti ini, kalau influence-nya itu lebih banyak ya, sekarang. Inspirasinya kan banyak. Kalau dulu inspirasinya ya mungkin sama teman atau senior gitu. Itu aja. Itu yang membedakan pemain-pemain sekarang sama yang dulu gitu. Ya menurut saya sih begitu. Ada tantangan tersendiri dulu sama cuman kita dapat ilmu dari senior, dari pelatih, dengan dimana sekarang itu influence sudah masuk banyak sekali, kita nonton di YouTube, kita nonton di sosial media. Ada perbedaan Mas? Ya bedanya ya jauh sekali kalau menurut saya. Kalau sekarang pemain bisa nonton, oh strateginya ini begini terus. Kita dulu cuma dikasih apa ya, VCD kalau saya ingat saya, VCD zaman dulu. Sama ini kan saya kecil sama ini. Gambarnya percaya. VCD. Cover VCD ini itu apa tapi Mas? Gini. Jelaskan kan kalau VCD banyak. Tunggu dulu. Jadi, kita positif thinking dulu. Samain sewanya di mana dulu? Waduh. Bukan begitu. Kita masih, kalau saya masih ingat itu pelatih saya dulu yang ngasih VCD itu namanya Mas Mauludin. Mas Mauludin ya, juga mantan pemain Persidikap dulu. Jadi pelatih saya juga dulu. Ya dikasih VCD itu seingat saya Mas Yayan, itu ya latihannya Ayak kalau nggak salah. Ayak itu. Terus ya kita nyontohnya di situ VCD itu. Tapi saya pada zaman itu kan nggak punya VCD. Kalau nggak salah dulu nontonnya di rumahnya Mas Yayan. Ya. Rumahnya Mas Yayan sudah punya VCD kan? Sudah punya player gitu ya. Itu ya dulu ya nontonnya itu, jadi ya cuma Ayak gitu aja latihannya. Memang akses pengetahuan dulu itu sangat sulit sekali berarti ya. Terus sekarang pun juga untuk latihan lebih apa ya, tanya head coach lebih gampang. Kayak ada coach Dewa itu anak-anak ditanya, kamu harus peningkatan ini. Nah kalau saya dulu nggak ada, pengen latihan di rumah ya itu barbel cocoran itu ya, angkat sini tarik itu aja latihannya, lari ya nggak ada tujuan. Pokoknya di depan rumah ya pokoknya kuat lari wes itu, tendangan kuat wes itu wes. Ya, kalau sekarang kan lebih enak, ada pengalaman seperti ini ya, terukur lah, lebih terukur kalau. Dan kan sekarang mungkin hubungan antara pemain dan pelatih kan juga lebih cair. Ya, kalau dulu sih mau ngomong sama pelatih tuh takut kalau dulu. Sik karo pelatih sing sapa sih iki sampean takut. Sampean ngomong iki. Sampean ngomong. Oke, pengalaman berat itu. Jadi pengalaman saya dulu ya, boleh cerita dikit pengalaman sebagai sebagai pemain. Dulu tahun 2002 itu di Persik Junior saya. Iya. Itu dilatih Bang Ayi, seingat saya. Orangnya keras, jadi saya mau tanya atau apa itu masih ada jarak, takut. Terus kemudian di tahun 2003 itu di Persik Junior juga sama Coach Alfi yang sekarang di asisten Persik itu. Alfiat. Ya, Coach Alfiat. Ya sama masih orangnya sebenarnya enak, cuma tipikalnya enak sama saya aja yang ini. Terus tahun 2004 sampean 2004 kosong kalau nggak ada ini ya. Kalau 2005 kalau enggak 2006 itu di Persidikap U23 pada saat itu. Pelatihnya Pak Bambang, lebih orangnya lebih enak, cuma ya tetap kita mau ngomong itu orangnya ini takut saya. Terus sampean takut ke Pak Bambang gitu. Ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Terus kemudian tahun 2007 juga di Persidikap U23 Pak Bambang juga masih ini. Masih takut. Terus kemudian sekarang tambah takut. Mas engko sing iki di thumbnail ya. Yang paling
saya sungkan itu dulu di ini orangnya sebenarnya di guru juga, orangnya guru, pengawas juga di sana. Saya di ini Kalimantan Selatan di Persitalan. Persitala tanah laut itu tanah laut Banjarmasin. Ya itu wah enggak berani ngomong ya. Orangnya nyungkani jadi ya gitu. Sampean berarti di tahun 2005 2006 itu berarti ya kesananya berarti 2007. Oh 2007 mana 2007 habis itu kembali ke Persidikap. Pada saat itu itu mau menjelang dimasukkan ke mes kalau nggak salah, saya dulu latihan ya cedera. Iya. Akhirnya wes selesai. Nah, tentang cedera itu mungkin ini sama yang dirasakan pemain-pemain muda ya, tentang kondisi cedera psikis. Mungkin nanti Mas Habibie juga cerita cedera di usia seperti itu, termasuk muda kan ya. Kondisinya seperti apa, terus sekarang saran apa sih yang bisa dibagi, cerita apa yang bisa dibagi untuk kita kan pemain Liga 3 kan muda semua, mengembalikan dari cedera itu kan treatmentnya juga lumayan kan ya. Mungkin ada yang bisa nanti Mas Habibie juga akan cerita. Gini, kalau menurut saya dulu kan tidak seperti sekarang ada fisio, ada masas. Nah, pada zaman saya dulu nggak ada. Kalau mau pijet ya kepijet urat apa itu pijat tradisional ya, gitu pijat tradisional lah, pijat tradisional. Nah, ini dulu cederanya lutut kan seperti apa saya nggak tahu. Ini harus ini namanya apa ACL apa itu kita nggak tahu. Jadi ya dipijet sama almarhum bapak. Jadi dia hanya asal dipijet aja. Itu kemudian pengen main latihan kena lagi. Akhirnya ya selesai itu. Maksudnya karena traumatis tentang diri sendiri atau memang kondisi yang itu, tidak memungkinkan? Kalau dari ini sekarang yang saya tahu itu otot itu sebenarnya harus dilatih. Kemarin saya ngobrol sama fisioterapinya Persidikap Pak Alfian itu ternyata bukan ACL, ternyata apa yang di samping sini ya. Terus terang saya dulu tidak pernah melatih otot yang di sebelah samping sini. Saya lebih ke ini karena ada barbel sini, saya penguatan hanya di sini saja. Ternyata di sepak bola, wah enggak hanya sekedar kita ikut latihan terus hanya main-main itu enggak. Itu semua otot harus dilatih. Semua otot. Jadi kalau anak-anak sekarang mungkin hanya pengen latihan saja, itu jangan jadi pemain sepak bola. Bahaya menurut saya. Lebih baik kalau mau pengen jadi sepak bola bener ya harus bener-bener keperluannya apa saja sih jadi pemain sepak bola, apa saja yang harus dilatih. Itu aja sih. Kalau mau ngomongkan gizi dan lain-lain itu wah, kalau mungkin di tingkatnya liga seperti ini boleh lah. Tapi kalau di kelompok umur itu kayaknya kurang ini ya. Istilahnya masih belum siap untuk seperti bukan meremehkan tapi mungkin belum siap aja. Memang kecuali kalau di akademi itu mungkin disiapkan seperti itu. Itu pengalaman saya sih, harus semua otot yang dibutuhkan jadi pemain sepak bola itu ya harus disiapkan benar-benar. Itu aja. Berarti akan nantinya akan berbeda kan ya berarti di bagaimana melatih di kelompok umur, program yang disiapkan. Jadinya memang harus memang berbeda dengan bagaimana nanti di Liga 1, 2 dan 3. Beda. Coach Dewa, pengalaman dulu lah jadi pemain. Kalau saya klubnya mungkin di seberang laut. Jadi saya dulu di Perseda Denpasar. Kebetulan dari usia dini, kalau dulu masih kita ingat ada Piala Bogasari. Bogasari, Suratin, kemudian terakhir saya masuk di usia 21-nya. Waktu itu divisi 3 nasional, persyaratannya usia 21 kalau saya nggak salah, ada beberapa senior. Jadi itu terakhir saya bermain sepak bola di klub. Dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah ya, dan sampai sekarang jadi tenaga pengajar. Jadi seperti itu. Yang membedakan ketika
menjadi pemain dan sekarang menjadi pelatih? Ya. Jadi yang apa namanya? Yang saya lihat kalau dulu sama seperti Coach Dadang, kita hanya bermain saja. Kita hanya bermain melakukan apa yang diarahkan oleh pelatih, tapi kita nggak tahu ini tujuannya apa. Itu kalau dulu yang saya rasakan. Nah, kalau sekarang kan sudah seiring masuknya sport science, jadi dari segala sisi sudah bisa kita apa namanya? Kita transfer ke atlet. Atlet tanya apa saja, mungkin dari kondisi fisik apa yang dibutuhkan, untuk mungkin spesialis pemain striker apa yang dibutuhkan bisa kita apa namanya berikan kepada atlet. Jadi itu perbedaan. Kemudian visio juga tadi juga sampaikan sama Coach Dadang, dulu nggak ada. Dulu hanya ada pelatih, kemudian asisten dan pelatih kiper. Itu saja. Ya bukan berarti underestimate, tapi itu yang saya rasakan. Ya seperti itu. Mas Yayan. Pengalaman di luar lapangan apa di dalam lapangan? Pengalaman Di luar lapangan apa di dalam lapangan? ini dulu itu melihat Persik itu yang saya ingat Coach Yayan itu adalah tendangan kaki kiri. Seolah-olah. Nom-nomane itu ganteng, tegak. Nom-nomane. Saya nggak ganteng berarti. Sekarang. Saya gak Ganteng. Tapi wis terbukti burung ya? Durung. Terbukti nih durung. Iya. Terus, iku lek wong ngene aku nonton ngono ya. Iku sing nyoraki mesti kanan kiriku iku Cewek. Cewek-ceweke tapi sing berumur. Serius sih, ibu-ibu. Maksudnya pada zaman pada waktu itu masih kecil. Enggak Mas. Di saat Persik. itu masih yang Persik berapa? sebelum ISC 13. 2013. Padahal 9 tahun. Ganteng. Mas Yayan, Tansil Sijai. Maksudnya sing Keren. Tapi Stylish. ibu-ibu sebelah aku itu mesti meneriaki ini. Sensor ya. Yayan Andi. Iya. Ger. Gak, aku serius Mas. Aku serius. Aku nonton. Sampai nonton. Aku nonton iku Di tribun mana berarti? yo VIP lah. VIP. Terus yang sampean maksud ibu-ibu tadi. Sekarang di mana? Enggak, maksudnya kanan kiri apa? Biar saya cari. Itu orang tua saya. Gak tahu nonton Bapak Ibu ya, gak tahu nonton deh. Nonton. Gak tahu. Iku. Aku nonton terakhir sing Persik menang besar iku sing gol enek Makor Mas Yan tahun piro ya iku? Yang di Jaya apa? Juara Jaya. Oh, PSM terakhir. PSM. Main malam itu. Main malam itu. Itu saya di tribun. Gantian rolling. Ceritakan panjang itu. Ya Mas, semua karir sampean lah, mulai dari Persidikap, Persik, Blitar. Sebutkan semua. Yo lah. Terus sekarang jadi pelatih. Sampean sama aku pengen ngerti ketika sampean gantung sepatu di saat itu kan sebenarnya kondisi kan juga masih bisa untuk bermain ya. Terakhir di Persidikap itu kondisi kan masih bisa bermain. Terus memutuskan untuk berhenti, terus akhirnya ke tim pelatih, terus mengambil kursus lisensi dan sebagainya. Itu sih. Ya. Terlalu panjang? Enggak. Singkat aja ya. Jadi awal kenapa sebenarnya masih kuat bermain kan? Waktu itu kan ada seperti apa dulu, liga juga terhenti. Iya. Kan kita hanya kadang mengisi kegiatan itu di klub itu kan dulu turnamen aja, waktu di PSSI dibekukan itu. Terus pemain kan banyak yang nggak jelas mau ikut ini ikut mana, kan bingung, daripada jauh-jauh nggak jelas Mas. Kadang main tarkam, undangan tarkam yang nggak dekat, ternyata pernah tarkam sampai di luar pulau juga, Kalimantan. Nah, dari situ waktu juga sudah punya bekal kursus lisensi, tapi masih D itu dulu. Tinggal di mana, waktu di Pari ini, terus ambil kursus, selesai kursus masih main bola aktif. Itu waktu awal karir kepelatihan itu
Diajak siapa? Diajak ini sebelah saya ikut muslim ini. Awalnya tapi kan sudah di SSB. Ya. Awalnya kan sudah di SSB tapi sudah sebelum ya di SSB sama kalau SSB ini senior saya malah lebih dulu Kod Dadang. Ya saya sering ikut Kod Dadang ya. Awalnya kalau singkat cerita dari pelatihan itu sebenarnya saya dibel ini sama waktu itu tarkam di mana Balikpapan ya. Di balik kurung lho. Ditelepon. Oh, ditelepon. Posisi itu di Jakarta. 2018 gitu ya. Enggak, 19. 19. gitu ya. Itu transit di Jakarta mau perjalanan ke Kutai Barat. Nah, tiba sama Kota Bibi. Bel lagi. Telepon lagi. Oh, ditelepon. Mas, saya kira mau ngapain loh? Mas, gimana? Mas, ikut gabung Persidikap. Saya tanya, latih apa main Bi? Saya bilang gitu. Kan Mas, main dulu ya. Nanti kalau progres selanjutnya kalau berlanjut ya bisa jadi asisten bantu saya. Siap. Nah, itulah awal mulanya. Akhirnya sampai sekarang Sama gabung sama Kota Bibi di pelatihan Sedikap. Samaan kan gini. Aku arep takon sebenarnya rodok sungkan tapi ya tak takoni ae. Enggak apa-apa Mas. Bisa. wis los. Sampeyan 3 tahun kan gandeng Mas Habibi ya. Ya. Bahaya gitu. Gak usah ngomong nih pengalaman jadi pemain sih. Gandeng Mas Habibi. Perasaannya sampean apa? Perasaan. Was-was. Remuk. Seneng Mas, jujur seneng. Gak. Serius. Serius ini. Soalnya gini, dari 2019 terus kita sama Coach Tony 2000 kemarin 2021 terus sekarang di 2022 kan Mas Habibi head coach sekarang. Ya. Nah, sampean mendampingi selama 3 tahun ini seperti apa? Kota Bibi. Ya, Kesannya luar biasa. Jujur. Luar biasa. Di luar lapangan apa di Enggak, dalam luar lapangan? biasa ya. gak sampai delok wajah rodok. Serius sih. Saya luar biasanya gini, maksudnya di usia masih sangat muda, dia luar biasa dalam Pengalamannya mantap. pengalaman melatih dan ilmunya itu sangat orang mungkin nggak mengira di usia muda seperti itu top lah. Luas. Bukan saya menguji emang, itu saya jujur jawabannya. Mungkin tanya ini, Kod Dewa atau Kod Dadang? Pengalaman mendampingi Kod Habibi bener-bener dari aku ya, bener-bener brilian itu 2019 sebenarnya. 2019 kita penyisihan grup ini nggak pernah kalah. Menang mesti skor banyak ya. Terus saya baru berpikir Kod Habibi cerdas itu kok saya baru mengakui loh, ragu kan nggak apa-apa ya. Ragu kan nggak apa-apa. Kita lolos yang di Blitar itu. Masih ingat sampean? Masih Di Blitar di itu. Blitar ya. Di Blitar. Itu bener-bener Top top-topan ya. Top itu. Walaupun pada akhirnya dikerjai. Walaupun pada akhirnya kita gak lolos ke 8 besar, tapi gak apa-apa. Tentang di saat itu dengan materi tim seperti itu, kondisi tim kita seperti itu, Luar biasa. pencapaian seperti itu Sudah luar luar biasa. Itu benar-benar saya di tribun ketika kita sampai lolos di Blitar itu wis top. Kita lawan Semeru FC itu jempolan nih. Iki jangka panjang lah. Gak usah guyu Mas, biasa. Ada mungkin kembali lagi ke jadi pemain. Sama kan lama kan ya, maksudnya Baru pemain dari junior terus YSC pernah ya dulu yang di Persik dulu enggak nganu berarti divisi ke kasta kedua kan itu berarti ya, kasta kedua. Terus Blitar United juara 2000 itu di Blitar United itu hanya waktu itu Linus lanjutan dari Oh iya yang sih, SSI 2016 itu ya. Ada kompetisi lah 2016 itu ya. Nusantara ya. 2016 itu Mas ya? Juara Jatim, Juara dia Jatim juara itu. sama Persidikap, sama aku ikut Persidikap. Hanya diambil satu yang hanya juara, kita kalah sama Blitar penalti. Jujur memang saya nendang penalti nggak masuk. Nah, habisnya setelah itu kan jeda 2 minggu
ada telepon dari pelatih Blitar United. Waktu itu Pak Gatot pelatihnya, orang Sidoarjo, menawari saya sama 3 pemain sama bek kiri Janu sama Krisna Prahala Benta, sekarang main di Dewa. Itu 3 diajak untuk gabung di Blitar United untuk ikuti Linus putaran nasional. Itu 2016 Mas Yana? 16 ya. 16 ya. 2017 sampean? 2017 mungkin itu kompetisi ada nggak? Ada 2017. 2017 itu ketika kompetisi resmi, liga 3 pertama kali putaran provinsi itu 2017. Wes kan lali kan? Lupa. Wes kan lali. Sing dipikir akeh. Enggak lupa, 17 lupa masih. Aken ya. Akeh. Wah, di mana-mana. PSBI itu setelah di Persik, jadi 2014. Iya, 2014. Jadi di Persiknya 2013. Waktu itu bawa promosi ke ISL, terus itu berikutnya nggak diperpanjang. Saya milih awalnya ditawarin Persiku Kudus tapi dengan ya, kondisi lah masalah finansial, ya pilih yang lebih dekat dengan rumah, ikut di PSBI Blitar. Itu sama main, saya rasa pemain yang ikut itu waktu di PSBI itu pemain nasional lah, seperti di penjaga gawang Persebaya itu siapa? Indra Prastia, Iswandi Dai. Oh iya, Dai saat itu. Striker senior yang Purwanto Suwondo itu sekarang jadi pelatih. Jadi pelatih di mana sekarang? Kalau sekarang di NZR. Itu satu tim sama beliau. Itu ketika jadi pemain, pengalaman jadi pemain terus sekarang di jajaran pelatih itu apa yang mau ditularkan ke anak-anak Persidikap itu dari apa? Yang ingin ditularkan tuh kayak hanya mungkin jaga kondisi aja ya, jadi kita nggak harus, kita misalnya istilahnya jaga nih klub, kalau klub kita minta fasilitas ini kalau klub nggak mau fasilitasi misalnya kayak vitamin atau apa ya kita usaha sendiri, makan misalnya jelek ya kita harus ragat ya beli di luar. Dulu saya seperti itu, jadi nggak pengalaman itu mungkin yang akan rewel, nggak pernah rewel. Pengalaman batin itu aja kalau jelek, batin aja. Kalau nggak cocok pasti ada. Itu nggak ada. Pasti. Ada. Manusia. Mak batin, tapi kan ya mau gimana lagi, mang kondisi misal dari klub manajemen nggak memenuhi ya kita beli sendiri fasilitas seperti itu. Jadi pemain sekarang ya haruslah kita profesional sendiri lah, walaupun masih misal di Liga 3 kita harus menghargai profesi kita lah ya, kita hargai sendiri, gizi dan sebagainya harus kita lebih disiplin itu ya. Mas Ayan, musim kompetisi paling berkesan yang sampean ingat terus? Satu pemain atau? Pemain lah. Jadi pemain terbaik klub terserah. Mulai dari Persik. Di ini ada saya cerita dulu, ada setiap pertandingan tuh di 2003 Piala Suratin Bogasari itu. Iya, Bogasari. Kan di setiap pertandingan ada man of the match. Ya. Itu waktu lawan PS Palembang, mainnya di Jepara. Itu ketika memperkuat Persidikap Junior 2003. Itu pelatihnya dulu ada 5 pelatih. Head coach-nya itu dulu Imam Syafi'i. Itu yang ada Faris Aditama itu 2003. Enggak ada. Faris masih junior, belum. Itu yang dipoto kemarin yang di ada yang ditempel itu. Ya di situ pertandingan itu kita menang 2-0. Yang masih jersey putih hitam ya, itu kan. Kita menang 2-0 walaupun saya nggak cetak gol. Termasuk tapi saya makan 2 assist ya. Itu saya nggak tahu kalau itu ada penghargaan macam pemain terbaik. Jadi saya dipanggil dari panitia kasih itu sertifikat. Musim kompetisi paling berkesan yang saya ingat dari kelompok usia itu ya, terus ada tuh sama yang terbaik dari waktu itu sekjennya Tri Gustoro, terus ada amplop putih lah ini. Tebel gak Mas? Wah alhamdulillah 1 lembar aja. Sobek ya padahal kita sobek waktu itu
saking senengnya tau, buka amplopnya itu buka teman-teman. Itu masih aku punya kok dokumentasi itu. Pemain-pemain dasar itu ada. Minta Mas. Itu kan saya tak pajang di background itu kan? Ya, Iya. Saya tak pajang di background pas kita ulang Itu. tahun kemarin. saking senengnya sobek uang 100.000 itu. 100.000 dulu waktu dapat 3 ya lumayan lah Lumayan lah. buat beli es. Kalau saat profesional yang musim paling berkesan. Profesional ya itu loh, di Persik itu Persik tahun 2013 2013 sebelum di bench berarti ya. belum masih promosi Oh, naik apa ya, itu ya, SL apa itu? ISL. Pertama, itu berkesannya itu saya pertama profesional dari Persidikat yang 2012 itu terus dari amatir ke profesional, alih status. langsung kok bisa membawa tim Ya, juara itu. ya saya sering main. Nah yang berkesan lagi kan selain lolos ke Liga 1 atau itu SL itu berkesannya gini waktu semifinal walaupun kan nggak lolos bukan nggak lolos kalah sama Serui itu cerita ini awal 2-0 kita udah unggul 2-0 terus jadi skor 2-2 kan adu penalti saya nggak kepikiran pengen nendang loh disuruh sama coach waktu itu pelatihnya Aris Budi kan kamu nendang siap saya satu hanya motivasi saya kalau nendang masuk TV ya nanti siaran nih bener masuk TV ya Masuk itu, Bu. ya alhamdulillah masuk alhamdulillah itu masuk itu yang paling berkesan jarang-jarang masuk TV dulu ya itu cerita lucu lah terus yang di Persidikat yang berkesannya tapi kesannya kayak kesan buruknya maksudnya gini kita dikerjain waktu di Cilacap lawan 8 besar. Oh, 8 besar. 8 besar. Delapan besar. Mas Fatkul masih di sana. Mas Fatku waktu itu main di di Cilacap Cilacap, ya. Di Cilacap. Terus kita mau lari Faris Aditama itu 2009. 9. itu wes kalau bergerak sedikit offset Iya. body chest sedikit pelanggaran. Nah waktu itu ada kejadian kapten saya Andri Maulana itu itu karena jengkel sama wasit lari dia hanya nyentuh ini maaf ya belakang itu wasitnya itu waktu itu Novari Ihsan mungkin kalau Mak Novari lihat ingat jatuh jadi itu siapa Andri sama Pak Bambang itu Pak Bambang sama Mas Andri itu dibawa Polda polisian. Oh iya Kan, ingat. waktu itu kan waktu gencar-gencarnya polisian kalau ada anarkis di sepak bola suruh tangkap kan tangkap tangan. Nah itu wajib lapor 1 minggu di Cilacap semua itu. Mungkin kalau Pak Bambang ditanya ya itu Pak Bambang ceritanya itu berkesannya itu sampai di kantor polisi. Wah, ngeri. Itu padahal tinggal selangkah lagi kita misalnya apa itu promosi divisi utama awal ya divisi utama mungkin itu yang berkesan selama bermain sepak bola sebagai pemain itulah Coach Habibie. Nah ini sekarang Kenapa Jadi, kalau waktu saya harus sebentar. napas panjang? Saya itu dulu mengikuti Coach Habibie itu dari beberapa berita. Yang paling berkesan itu